Nadira PPG dalam jabatan akan membawakan materi kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 3 di SD UPT 52 Karang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Nrekang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mulai
pembelajaran. Kepada Nur Aini, silakan ke depan memimpin doa. Sesuai keyakinan masing-masing. Dimulai. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mengajak ajarannya dulu. Aina, Hadir, Bu. Andini, Hadir, Bu. Aiman, Hadir, Bu. Afika, Hadir. menyanyikan lagu. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama melakukan tepu PPK. Silakan untuk berdiri. Tepu PPK. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu melalui membaca teks tentang sistem irigasi subak di Bali, peserta mampu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dalam bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengemukakan ketampanan alam buatan dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerah kita yang memiliki ketampanan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan non-fiksi dengan seksama. Kemudian berikutnya, melalui kegiatan membaca, kalian menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan. Sebelum pembelajaran dimulai, nah anak-anak naikkan buku, paket, dan buku tulisnya. Nah anak-anak, coba lihat di atas apa yang ditampilkan. Sebuah cerita, Bu. Anak, apa yang ditampilkan? Sebuah cerita, Bu. Ada yang masih ingat tentang pokok pikiran ada atau ide utama dalam sebuah paragraf? Coba Aina, apa itu Aina? Ide utama dan sebuah paragraf. Yang lain coba, apa itu? Ide utama dalam sebuah paragraf. Nah sekarang Ibu harapkan kalian bisa menentukan pokok pikiran dalam cerita di atas. Ibu silakan untuk membuat pokok pikiran mengacu pada cerita yang ada di atas. Itu judulnya yaitu sistem irigasi subak. Silakan dikerjakan. Jangan cepat-cepat. Nah, dalam setiap paragraf pasti mempunyai ide pokok atau pokok pikiran ya. Nah, silakan dikerjakan. Jadi tahu dalam setiap paragraf pasti ada ide pokok atau
Iya, silakan kerjakan, Nak. Nah, sudah selesai semua tugasnya anak-anak? Ya, Bu. Nah, siapa yang bisa naik tampilkan persentasenya di atas? Kelompok mana? Coba. Nah, coba kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan diskusi kami. Paragraf 1. Suluk merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Paragraf 2. Sistem irigasi suluk dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pekaseh. Paragraf 3. Kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Nah, terima kasih atas persentase. Tepuk tangan bersama-sama. Nah, anak-anak, coba perhatikan apa yang ditampilkan di atas. Gambar di atas. Gambar apa ini? Menanam padi. Yang kedua? Yang ketiga? Laut. Nah, yang di atas merupakan contoh kenampakan alam dan kenampakan alam buatan. Yang mana yang termasuk kenampakan alam, yaitu ini laut. Ya, laut merupakan kenampakan alam. Kemudian yang dinamakan kenampakan alam buatan yang ini di atas nomor 1, yaitu apa ini? Menanam padi. Nah, ini adalah sawah. Sawah itu dibuat oleh manusia. Nah, sawah merupakan kenampakan buatan. Kemudian apa ini? Peternakan sapi. Jadi bangunan pada peternakan sapi ini merupakan kenampakan alam buatan. Nah, anak-anak, kenampakan alam yaitu kenampakan yang belum ada campur tangan manusia, dan kenampakan alam buatan yaitu sudah ada campur tangan oleh manusia seperti yang ada pada gambar yang Ibu sajikan sekarang ini. Nah, anak-anak, dari gambar di atas kalian sudah dapat mengetahui mana yang kenampakan alam dan mana yang kenampakan buatan. Nah, yang Ibu tunjuk ini kenampakan apa ini? Alam. Kemudian yang di sebelah bagian atas? Di bawah? Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Jadi gambar-gambar di atas termasuk aktivitas ekonomi seperti yang ada pada gambar ini. Apa yang dilakukan oleh ini? Ini terjadi di mana ini? Di pasar. Di atas juga ya. Nah, ini semua termasuk aktivitas ekonomi. Nah, anak-anak, dari aktivitas ekonomi yang telah kita perhatikan tadi, Ibu mempunyai cerita mengenai aktivitas ekonomi. Silakan kalian membaca dalam hati. Sudah, anak-anak? Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan menentukan cerita fiksi dan non fiksi. Kalian tahu apa itu fiksi dan non fiksi? Karena belum ada yang tahu, dijelaskan ya. Nah, cerita fiksi yaitu cerita yang tidak benar adanya atau cerita dongeng. Kalau cerita non fiksi, cerita yang benar adanya seperti yang ada kalian baca tadi ya, seperti yang ada di gambar tadi, itu adalah cerita non fiksi, yaitu kenampakan alam dan buatan. Nah, anak-anak, coba perhatikan di atas. Ibu mempunyai percakapan antara Udin dan Lan. Ada yang
inilah yang memicu kemarahan Amerika kepada Jepang pada Perang Dunia pada bulan Agustus. Perang Dunia pada bulan Agustus 1945 melawan hingga titik penghabisan. 3,5 abad tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan pemerintahan rakyat. Kehadiran bala tentara Jepang di samping tidak sukacita saudara yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajah negara-negara barat. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaan, untuk menjajah Indonesia. Dan ternyata, kekejaman di zaman penjajahan Jepang jauh lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Pemuda dan aktivis pergerakan berupaya dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan penghasilan adalah resiko biasa, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Usaha tanpa lelah akhirnya membuahkan hasil saat Jepang menyerahkan. Coba perhatikan dulu anak-anak, perhatikan. Tentang video yang tadi Ibu tampilkan, coba jawab pertanyaan Ibu. Apa saja yang dilakukan oleh, apa saja yang terjadi pada video yang tadi? Coba ya. Tentara Jepang melakukan pekerjaan paksa pada rakyat Indonesia. Ya, betul sekali Aina. Nah, mengenai video di atas, setelah bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun, Indonesia bangkit dan ingin merdeka dari penjajahan. Nah, di situ Presiden Soekarno merumuskan teks proklamasi yang Ibu tampilkan ya. Coba perhatikan. Di atas adalah teks proklamasi kemerdekaan yang dirumuskan oleh Presiden kita yaitu Soekarno-Hatta. Mari kita baca bersama-sama. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang
Silakan diperhatikan petunjuk pada LKPD tersebut, kemudian dijawablah dengan benar. Petunjuk pada LKPD, apa-apa saja yang diminta pada LKPD tersebut ya, ini dikerjakan bersama. Jawabannya dicari bersama, jangan sendiri, kita cari jawabannya juga kerjasama. Yang lain mana kerjasamanya? Coba tidak kerjakan juga jawaban yang lain. Coba kerjakan LKPD nya. Perhatikan langkah-langkah pada, coba perhatikan petunjuk pada LKPD tersebut. Cari jawabannya. Kerjakan di sini, kerjakan LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Coba ada satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas. Silakan. Silakan, Pak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Sekian, terima kasih. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan secara mandiri. Nah, silakan dikerjakan. Jika ada soal yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada Ibu. Nanti Ibu bimbing ya. Silakan. Silakan dikerjakan. Coba silakan dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami, bertanya. Jangan bertanya sama temannya. Bertanya sama Ibu. Sudah selesai, anak-anak? Ya, Bu. Coba dikumpul. Nah, sekarang setelah mengerjakan evaluasi masih semangat tidak? Semangat. Apa semangat? Semangat. Nah, anak-anak, setelah kita menyelesaikan pembelajaran kita, siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang tadi? Pemikiran, kemudian penampakan alam dan buatan seperti apa itu penampakan alam? Gunung, sawah, laut. Dan buatan? Nah, kemudian tentang persatuan dan kesatuan contohnya seperti apa? Lagi? Iya, betul. Ayo. Nah, anak-anak, dari pelajaran yang kita pelajari tadi, di situ bisa kita petik bagaimana kita mempelajari tentang penampakan alam, penampakan buatan, kemudian bagaimana Allah menciptakan segalanya dengan yang bisa kita nikmati, kemudian bagaimana bangsa Indonesia pada zaman dahulu memperjuangkan kemerdekaannya agar kita merdeka dan kita bisa merasakan hasilnya seperti sekarang ya. Jadi kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan cara belajar sungguh-sungguh dan patuh kepada guru dan orang tua. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran ditutup, saya persilakan anakku untuk memimpin doa.
kita pulang.